Pembongkaran shock nitron ya bosku, ada 2 pasang dan yang 1 pasang sudah kita bongkar dari tabungnya, dan kita akan tutorialkan cara pembongkaran daripada shock pulsar baja pulsar nitrok ya endurance. Cara pembongkaran shock baja pulsar dari tahap awal hingga akhir dan hingga request daripada konsumen maunya gimana nih shock. Jadi kita akan kerjakan seperti itu. Mau settingan buat apa kegunaannya, bisa buat gas track, adventure, itu tergantung dari konsumen. Jadi kita hanya akan membongkar dan kita akan coba tutorialkan buat teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian. Selamat menyaksikan. Oke, pertama-tama kita akan gapitkan dulu pipanya. Ini pipa daripada shock pulsar ini sangat tebal, tidak mudah penyok dan tidak mudah rusak. Stainless steel, sekitar bisa dibilang tebalnya 6 milian. Oke, kita gapitkan ke ragum seperti ini menggunakan alat pemotong pipa, dan kita gunakan saja ini untuk mengencangkannya menggunakan perasaan, tidak usah kencang-kencang, kita asal buat pegangan saja seperti ini. Ini tidak akan lecet ya, tidak akan lecet, tidak akan rusak, tenang. Dan kita akan coba panaskan di sini. Jadi tujuan untuk memanaskan itu untuk melepas tabungnya supaya lem yang melingkar di bagian dratnya ini bisa lunak. Oke, kita akan coba panaskan. Kita panaskan menggunakan perasaan bosku. Tenang, untuk karet o-ring yang di bagian dalam itu tidak akan terbakar. Kita perhatikan di sini bosku ya. Setelah kita panaskan sekira-kira cukup, kita tinggal putar seperti ini bosku. Nah, ini sudah keputar. Nah, itu masih agak-agak seret ya. Nah, seperti ini, itu masih agak-agak seret. Jadi caranya seperti ini. Itu kenapa bisa seret? Itu karena lem, jika panasnya sudah berkurang, dia akan mengeras lagi, dan kita terus panaskan lagi supaya benar-benar lunak. Oke, jadi caranya sudah kita panaskan dan sudah mulai kendor. Jadi kita kagetkan seperti ini bosku. Jangan kita putar. Kalau kita putar itu tidak akan terbuka bosku. Saya jamin masih keras, meskipun kalian bakar cuman kendor sesaat, dia mengeras lagi seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, itu perhatikan olinya sudah keluar. Itu perhatikan olinya ya bosku. Nah, itu olinya sudah keluar, jadi tandanya sudah kendor. Ini adalah cara pertama ataupun cara yang paling awal untuk pembongkaran daripada shock pulsar nitrok. Sering digunakan untuk gas track kebanyakan. Jadi cara pembongkarannya seperti ini bosku. Dan untuk proses selanjutnya nanti kita akan videokan lagi. Jadi tahap awal kita lepas dulu bagian itu. Tahap awalnya kita seperti biasa ya. Pada umumnya pada shock lain kita lepas dulu bagian pengunci daripada pernya. Ini pernya bosku. Nah, ini sudah kita lepas pernya, dan kedua ya seperti ini bosku. Kita kendorkan dulu dratnya dan tabungnya, dan nanti kita akan copot asnya dan kita bisa mengganti karet silnya. Ini karet silnya kita bisa gunakan karet sil ukuran 1028 13,4. Jika untuk bawaan pulsar itu berwarna hijau karetnya, dia menggunakan ukuran 11 28 13,4. Kenapa demikian? Dikarenakan
Untuk baja pulsar ini adalah as yang dia pakai adalah 11 mili. 11 mili pada shock pulsar, jadi ganjil, ukurannya ganjil. Nah, kita bisa gunakan karet sil daripada shock RX King. Oke, setelah kita panaskan tadi ya, jadi kita panaskan, jika sudah kendor kita bisa memutarnya seperti ini. Jika masih agak-agak seret seperti tadi, pas saat kita membuka kita gunakan palu karet ya, atau palu polituren PU, palu PU. Ini karet bukan besi, jadi kita pukul itu tidak akan rusak tabungnya seperti ini. Nah, ini sudah terbuka, dan bagaimana langkah selanjutnya dan kenapa tujuan saya membuka daripada bagian dratnya atau tabungnya. Jadi tujuannya nanti adalah, memang setiap semua shock itu posisi seperti ini kita gampang untuk membuka ya, membuka kelingannya. Nah, ini ada kelingan. Jika untuk mengganti part karet silnya, jadi kalau kalian tidak melepas tabung ini, bisa kalian buka langsung dan kita tutupi di sini, tutupi. Kenapa kita bisa tutupi di sini? Dan alasannya di sini untuk shock pulsar itu di sini tidak menggunakan drat, bosku. Ingat, tidak menggunakan drat. Jadi kita harus mengamankan asnya. Jika rusak ini agak susah, bosku. Nah, jadi tujuannya saat kita melepas bagian tabung tengahnya dan asnya sudah terlepas, baru kita bisa memahatnya, bisa memotongnya. Itu tergantung kalian. Kerja itu berbeda-beda. Mungkin ada yang langsung memahatnya dan dia mungkin tidak tahu juga cara melepas bagian ini, maka itu saya videokan di sini. Mungkin lain kali dia buat konten atau seperti saya ini, mungkin dia bisa menirukan ilmu saya, tapi tidak masalah, bosku. Memang ilmu saya ini untuk saya bagi-bagikan biar untuk kalian itu bisa paham dan mengerti. Nah, di sini sudah terbuka, bosku, dan nanti kita akan lepas asnya dan kita bisa pahat ataupun kita bisa memotongnya. Jadi tidak salah, bosku, mau dipahat mau dipotong itu tergantung kalian maunya seperti apa cara kerjanya. Nah, jadi seperti ini, bosku, sudah kendor, kita buka dratnya ya, seperti ini. Nah, tinggal putar ya, tuh. Nah, tuh muncrat orinya, bosku. Nah, di dalam sini kan ada o-ring nih, bosku, yang tadi kita bakar. Tenang, ini tidak akan rusak, bosku. Nanti kita pasang lagi tidak masalah, tidak akan sobek. Dan untuk tabungnya ini, untuk shock pulsar ini tidak bisa kita lepas dengan cara menariknya langsung untuk mengeluarkan bladernya. Jadi kita harus lepas spi dulu dan nanti kita tembak. Kita lepas spinya supaya tidak mengunci dan otomatis dia akan mental karena adanya tekanan dorongan dari ya angin kompresor maupun nitrogen. Jadi dia akan keluar dengan sendirinya karena terpaksa dan sepinya sudah tidak mengunci. Nah, di sini tabung ini sudah kita lepas, ya, bosku. Nah, seperti ini olinya. Nah, bagaimana sih cara melepas asnya ini? Bagaimana caranya? Nah, di sini kan ada tabung ya, bosku. Kita seperti ini aja. Nah, pelan-pelan nanti juga keluar. Nah, seperti ini, bosku. Nah, itu keluar, bosku. Nah, ini tabungnya. Ini tabungnya sudah keluar. Nah, kita pukul dulu, bosku, di sini ya. Kita pukul. Nah, ini cuman ya penutup lah, ibaratkan penutup. Kita lepas dulu. Ataupun kita bisa langsung gapit ini tabungnya. Dah, pokoknya intinya kita lepas dulu ini. Lepas nanti kan dia akan bolong nanti di sini. Di sini kan tidak ada lubangnya, tidak besar, hanya sekitar lubang kecil-kecil. Jadi kita keluarkan dulu, kita amankan ininya, dan kita nanti keluarkan bagian pistonnya, piston asnya ini. Setelah piston keluar semua, baru asnya ini kita bisa lepas, dan setelah itu baru kita bisa
memahatnya ataupun kita bisa memotongnya. Dan jika tanpa melepas tabung ini, memang sih betul cara kerjanya betul, langsung dipahat ya, dipahat. Tapi kalian tidak tahu kan hasilnya bagaimana setelah dipahat itu. Soalnya sesaat kemudian tidak bocor, dan setelah beberapa bulan mungkin bisa terjadi kebocoran. Kenapa? Karena mungkin ada bekas pahatan di sini. Meskipun kalian lapiskan di sini di bagian as, kita pahat, pasang lagi, kita buka dan kita rakit lagi, biasanya di sini pasti ada bekas pahatan. Kalau kalian tidak percaya, saksikan sendiri atau datang langsung ke tempat yang membetulkannya. Jika caranya seperti itu tanpa melepas tabung tengahnya. Jadi saya itu cari cara aman dan hasilnya juga bisa memaksimalkan. Cara kerjanya seperti itu bosku untuk shock pulsar. Oke, kita akan coba pukul saja nih ya melepasnya. Nah, ini kita coba pukul ya bosku. Nah, seperti ini kita coba pukul pakai perasaan bosku, mukulnya pelan-pelan saja seperti ini. Nah, itu sudah kedorong bosku, lihat, cukup 2 kali pukulan. Nah ini kebuka bosku, lihat, kebuka. Nah, sudah kebuka ya, kita amankan. Nah, di sini terlihat bosku. Nah, di sini tuh. Nah, itu bagian piston di dalamnya itu ada sebuah mur. Mur itu menggunakan kunci 11 untuk kita membukanya. Kunci 11 ya. Kita lepas dulu bagian tabungnya. Kita gunakan kunci 11 seperti ini. Nah, ini sudah terlepas malahan bosku. Nah, kadang ada yang seperti itu, kadang empuk, kadang agak keras. Nah, kalau sudah seperti ini kan enak bosku. Nah, itu pistonnya sama bentuknya kayak piston Tiger ataupun Supra. Nah, kita coba akan sodok ya, sodok ke dalam menggunakan kunci 11 dan kita lepas bagian murnya. Oke, kita ambil dulu kuncinya, jangan kemana-mana. Dan untuk kalian jika suka dengan video saya ini, silahkan kalian like ya, subscribe, dan jangan lupa bagikan pada teman-teman kalian. Semoga bisa bermanfaat ilmunya untuk yang awam ataupun yang belum tahu, lebih tahu dan bisa mengerti dan dipahami. Oke, kita akan coba lanjut proses pelepasan baut daripada shock nitro. Coba membukanya. Nah, ini ya bosku, kita gunakan kunci shock. Ini kunci 11 mili. Nah, terlihat ya 11 mili. Nah, 11 mm 11 mili. Oke, kita tancapkan di sini bosku. Seperti ini kita tancapkan. Nah, kita putar seperti ini pistonnya. Hati-hati jika lupa kalian memasangnya, gampang. Jika acak-acakan gampang, nanti ada rangkaiannya. Kita gantikan posisinya dulu biar agak lebih panjang. Seperti ini bosku. Nah, ini sudah terlepas bosku. Nah, seperti ini. Nah tuh bosku, ya kan. Nah, seperti ini bosku rangkaiannya, tidak acak-acakan ya bos. Nah, seperti ini rangkaian atau susunan pistonnya. Jadi kalau kerja ya, kalau kita tidak mengutamakan safety, kerjaan juga nanti kan memang betul sih kerjanya memang seperti itu, caranya seperti itu. Tapi kan orang kan tidak tahu efek dan kerusakannya, tidak tahu. Nah, kalau seperti ini kan as sudah aman bosku. Jadi intinya sudah aman nih, as nih sudah terpisah dengan tabungnya. Mungkin kalau kerja langsung kita pahat, mungkin dia nggak tahu caranya.
cara melepasnya atau ilmunya kurang tahu dia. Jadi saya buatkan video di sini biar dia juga bisa melihat ataupun menonton dan bisa meniru cara kerjaan saya. Saya jamin di video pembongkaran shock nitrok ini pasti sangat bermanfaat ilmunya, dari pembongkaran awal dan sampai selesai. Nah seperti ini bosku, kita amankan. Jadi as ini kita tidak bisa kegores, kepukul ya, kena pahatan karena sudah terpisah. Nah baru kita oprek di sini bosku, di tabungnya. Nah di sini, nah itu bantalan terlihat, di atasnya itu ada karet sil. Nah kita lepas dulu bagian di sini. Nah jadi boleh kita melepas, mau kita pahat, mau kita potong ya, itu tergantung kalian. Intinya terlepas, sil kita masukkan, dan langkah akhirnya ya kayak tadi bosku, kita pasang, kita rakit kembali. Dan untuk pistonnya nanti kita sesuaikan bos. Nah di sini bagian sini ya kita sesuaikan, ini pistonnya. Untuk settingan mau empuk, mau ribbon, bukan di ini ya bosku ya, bukan. Kalau pengen empuk kita diseset seperti itu ya, tidak bosku. Jadi tidak diseset bos, kita cuman mainkan di sini bosku. Ini ada sebuah ring, banyak ring di sini bosku, jadi kita mainkan di sini, tidak dirusak bos. Jadi tidak perlu kalian diseset, dipotong biar empuk, itu malah ngerusak, intinya. Jika sudah dirusak, ini apakah ada yang jual untuk baja pulsar? Tidak akan ada bosku, tidak akan ada. Dan jika kalian meripel daripada ring-ring seperti ini ya kan mudah, karena tidak ada yang rusak. Ring juga bisa banyak dicari, bukan dipotong, intinya diseset lah kayak yang udah-udah. Nah jadi seperti itulah bosku. Jadi kita tinggal pahat ataupun kita tinggal potong, dan kita akan coba mengganti karet silnya. Oke, kita akan coba lagi prosesnya, karena di sini ada 4 shock pulsar pada DRS dan masih ada garapan-garapan DRS lainnya yang masih belum kelar dan selesai. Dan kita fokus dulu ke shock pulsar. Ya, karena ini juga sudah agak lama di tempat saya, jadi ya sesuai antrian bosku. Jadi kita kerjakan, jadi tahap pembongkaran dari awal sampai selesai seperti itulah bosku. Jadi safety yang kita utamakan dan hasil juga kita utamakan. Oke, kita proses selanjutnya bosku. Jangan kemana-mana, saksikan video saya terus supaya channel ini bisa berkembang terus. Dan jangan lupa di like, subscribe video saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Ini banyak karat di sini bosku, jadi kita bersihkan seperti ini. Kita teteskan oli di bagian pinggirannya supaya nanti pas saat ini loncat ataupun keluar itu tidak sobek bladernya ataupun tidak seret, jadi akan mudah. Kita nanti akan beri tekanan dari sini bosku supaya bisa keluar. Jadi kalau ini kita keluarkan secara manual ya bos, ini tidak akan bisa keluar. Nah seperti itu, susah, sangat susah, karena ini bahannya teflon ataupun plastik. Kita akan beri tekanan sedikit, isi dulu menggunakan tekanan sekitar 2 bar. Netrok. Kita diamkan saja seperti ini, nanti dia akan keluar sendiri. Nah sudah bosku, gitu. Nah seperti itu bosku, sudah lepas, jadi aman ya, sudah meledak ya.
Ini yang videonya agak-agak kaget karena belum terbiasa, jadi kaget. Nah, seperti ini bosku caranya. Nah, gitu bosku ya, mudah dipahami dan dimengerti, begitu caranya. Oke, kita lanjut lagi pembersihan bosku. Baru satu pasang. Untuk pengiriman hari Senin. Ini belum ya, belum kita kerjakan. Shock Ninja 2,5. Kita lanjut ke shock Fiction. Yang mau servis silahkan, paling ditinggal motornya di tempat saya. Jika diburu-buru mohon maaf sebesar-besarnya jika minta diburu-buru kerjanya, dikarenakan memang masih banyak kerjanya, jadi kasihan yang dulu-dulu.